Halo semuanya, oke jadi pada tahun kemarin kita semua sempat dikejutkan dengan kemunculan sebuah film yang bernama K-pop Demon Hunter. Film ini terbilang memiliki konsep yang cukup absurd, tapi ternyata film ini berhasil menjadi salah satu film animasi paling trending di awal kemunculannya dan sekaligus film tersukses di tahun kemarin. Nah, pada saat gue membuat video pembahasan mengenai animasi tersebut, sempat ada beberapa dari kalian yang menyarankan gue untuk menonton film animasi yang berjudul The Exorcist Chronicle The Beginning. Menurut orang-orang yang menyarankan film ini, mereka mengatakan kalau film tersebut memiliki konsep yang agak mirip seperti K-pop Demon Hunter, namun memiliki kualitas yang jauh lebih bagus. Pada awalnya, gue nggak begitu menggubris saran tersebut, tapi ketika gue melihat cuplikan sedikit dari film animasi ini di sosial media, seketika gue langsung penasaran dan segera ingin mencari tahu apakah pernyataan tersebut benar demikian. Nah, lalu apakah film ini memang lebih bagus daripada K-pop Demon Hunter? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Exorcist Chronicle The Beginning merupakan film animasi dewasa asal Korea Selatan yang merupakan adaptasi dari salah satu novel horor supernatural yang sangat terkenal yang berjudul Tomahawk. Animasi ini disutradarai oleh Kim Dong Chul dan dikerjakan oleh studio animasi asal Korea Selatan yang bernama Locus Animation Studio. Nah, berdasarkan hasil pencarian gua, studio ini ternyata telah membuat beberapa film animasi besar dan telah dipasarkan di berbagai macam negara, di mana salah satu animasinya yang sempat viral adalah The Red Shoes and the Seven Dwarfs. Film ini memakan waktu pengerjaan sekitar 6 tahun dan melibatkan sekitar 680 orang untuk mengerjakannya. Film ini pertama kali ditunjukkan pada acara Annecy International Animation Festival pada tahun 2024, lalu pada tanggal 21 Februari tahun 2025, film ini akhirnya rilis di negara asalnya dan disusul dengan perilisan global yang terbatas pada tanggal 7 Oktober tahun 2025. Nah, untuk cerita sendiri, film ini bakal menceritakan seorang mantan dokter yang bernama Park, di mana kini ia berpindah haluan menjadi seorang eksorsis atau pengusir arwah jahat setelah ia gagal dalam menyelamatkan salah satu pasiennya yang merupakan seorang gadis kecil yang dirasuki oleh iblis yang sangat jahat. Pada suatu waktu, ia didatangi oleh teman lamanya yang bernama Jang, di mana ia merupakan seorang biksu atau penjaga kuil di sebuah perkumpulan agama yang tersembunyi. Nah, perkumpulan agama ini sendiri memiliki sebuah ritual pengorbanan yang bertujuan untuk menenangkan sosok iblis atau dewa yang mewakili aspek kehancuran dan kekacauan. Perkumpulan ini sebenarnya telah berjalan sangat lama dan tidak ada satupun keanehan ataupun masalah yang terjadi di dalamnya. Nah, tapi itu semua berubah setelah perkumpulan tersebut dipimpin oleh satu sosok yang bernama Patriarch Show. Ia mulai melakukan berbagai ritual persembahan dengan cara yang sangat ekstrim dan juga melanggar beberapa aturan. Kelima penjaga utama dari perkumpulan tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa ia merupakan sosok yang telah diramalkan akan menjadi penghancur dari perkumpulan tersebut dan sekaligus pembawa kehancuran bagi seluruh dunia. Nah, sebelum mereka menjalankan rencana penggulingan itu, salah satu penjaga yaitu Jang memutuskan untuk bertemu dengan teman lamanya untuk bisa meminta bantuan dalam melawan kekuatan jahat tersebut dan sekaligus menjaga seorang anak yang dikatakan sangat berbakat di dalam perkumpulan itu. Nah, pada titik ini mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir, Bang, kok premis filmnya beda banget ya sama K-pop Demon Hunter? Kalau beda gini, gimana mau ngebandinginnya? Well, gue harus akui, gue agak setuju dengan pernyataan barusan. Karena walaupun ada beberapa elemen atau aspek di film ini yang cukup mirip seperti K-pop Demon Hunter, namun apabila kita melihat secara keseluruhan, ini merupakan dua film yang sangat-sangat berbeda. Paling ya, dari kacamata gue pribadi, persamaan yang dimiliki oleh kedua film ini adalah dari keduanya sama-sama membawakan sedikit budaya Korea dan juga sama-sama memiliki tema melawan iblis jahat. Nah, tapi bedanya, K-pop Demon Hunter melakukan hal tersebut dengan bernyanyi dan menari, sedangkan Exorcist Chronicle mereka melakukan dengan gaya yang agak mirip seperti film Kodrat dan berbagai film yang mengusung tema melawan iblis jahat. Ya, meskipun sangat berbeda, tapi gue akan tetap mencoba untuk membandingkan kedua film ini dan sekaligus memberikan sedikit review agar video ini tidak terlalu clickbait walaupun hal tersebut mungkin bakal terkesan agak sedikit memaksa. Nah, kalau misalnya ditanya manakah yang paling bagus antara kedua film ini, well, kalau kita melihatnya dari aspek tertentu, kedua film ini memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Kedua film ini jelas memiliki gaya animasi yang sangat berbeda, walaupun keduanya sama-sama menghadirkan beberapa visual animasi yang sangat indah. K-pop Demon Hunter lebih mengutamakan gaya animasi komputer dengan sedikit influence dari animasi asal Jepang. Nah, sedangkan untuk Exorcist Chronicle, film ini menggunakan gaya animasi yang sangat mirip seperti serial Arcane, di mana detail dari setiap karakter dari animasi ini memiliki tekstur seperti animasi tradisional. Nah, kalau misalnya dibandingkan secara selera, jujur gue pribadi lebih prefer dengan gaya animasi dari K-pop Demon Hunter
karakter karena mereka ini memiliki tampilan yang jauh lebih unik dan juga berbeda. Nah, sedangkan untuk Exorcist Chronicle, mereka memang memiliki tampilan yang mirip seperti Arcane, namun gue nggak menemukan satupun hal yang membuat animasi ini terlihat unik dan juga sangat berbeda selain dari desain karakternya. Nah, ngomongin soal desain karakter, menurut gue aspek ini justru malah dibenangkan oleh Exorcist Chronicle. Desain karakter di film ini bener-bener bagus banget, dimana beberapa karakter memang terlihat seperti desain karakter di serial Arcane, namun beberapa diantaranya seperti Pastor Park itu bener-bener keren banget. Pemilihan karakternya sebagai seorang pendeta dengan tubuh tinggi dan juga gagah merupakan pilihan yang sangat cocok, di mana kita bisa melihat betapa badass-nya ini karakter ketika sedang melakukan kegiatan eksorsis namun masih terlihat seperti seorang pastor. Tidak hanya desain manusianya saja, desain monster atau iblis di film ini juga sama-sama keren. Tentu desain yang paling mencolok dan sekaligus yang paling memorable adalah desain dari iblis di awal film yang bernama Astaroth. Asli bro, ini desainnya tuh keren banget. Dia tuh kayak iblis yang mengambil bentuk seperti malaikat agar dirinya bisa disembah layaknya seorang juru selamat. Hal ini bakal menjadi lebih berkesan lagi ketika kita mengetahui bahwa Astaroth sendiri merupakan iblis yang memiliki title berupa The Dukes of Hell. Dengan title tersebut, jelas pemilihan desain ini sangatlah melambangkan sosoknya sebagai sosok iblis yang paling superior yang ada di neraka. Nah, kalau dari segi premis, konsep dan juga pembangunan dunia, K-pop Demon Hunter menghadirkan sebuah konsep pertarungan melawan iblis dengan gaya yang sangat unik dan juga cukup relate dengan dunia modern. Nah, sedangkan Exorcist Chronicle, mereka menggunakan gaya pertarungan yang sudah biasa digunakan dengan karya fiksi yang serupa, namun hal yang membuat unik dari film ini adalah bagaimana sang karakter utama kita, yaitu sang pastor, itu melawan para iblis tersebut dengan cara eksorsis namun dibuat seepik mungkin. Ya, bisa dibilang gaya bertarungnya ini hampir mirip lah seperti film Kodrat. Walaupun untuk karakter yang lainnya sendiri, mereka menggunakan gaya pertarungan yang biasa digunakan oleh cerita fiksi serupa, seperti salah satu diantaranya adalah JJK atau Jujur Kasihan. Nah, tapi kalau kita membicarakan soal pembangunan dunia, disinilah hal yang sangat menarik bisa kita lihat. Secara kertas, menurut gua dunia dari film Exorcist Chronicle ini jauh lebih luas dan juga menarik. Mereka tidak hanya menghadirkan sosok iblis saja, namun juga para dewa yang mewakili aspek kehancuran dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan. Nah, walaupun demikian, menurut gua K-pop Demon Hunter memiliki pembangunan dunia yang lebih rapih. Dikarenakan konsep dunia mereka sangat simpel dan juga mandiri, mereka akhirnya hanya perlu memberikan satu eksposisi saja untuk bisa memberikan konteks terhadap keseluruhan dari animasi tersebut. Nah, sedangkan untuk Exorcist Chronicle, mereka menggunakan beberapa sosok yang ada di dunia kita, yang mana hal ini bakal membatasi para penonton yang tidak mengetahui soal pengetahuan tersebut. Tidak hanya itu saja, bagaimana mereka menjelaskan soal dunia dari film ini itu benar-benar minim akan eksposisi, serta dikarenakan durasi dari film ini terbilang sangat singkat, hal ini pun menimbulkan banyak sekali kejanggalan dan sekaligus dunia yang terasa kurang matang. Dan perbandingan yang terakhir adalah dari segi keseluruhan cerita dan juga pengembangan karakternya. Bisa dibilang inilah poin atau aspek yang paling krusial antara kedua film ini. Secara singkatnya, K-pop Demon Hunter memiliki cerita yang lebih simpel dan juga mudah untuk dicerna, namun memiliki pengembangan karakter yang sangat bagus. Nah, sedangkan Exorcist Chronicle, mereka memiliki cerita yang jauh lebih serius dan juga gelap, namun memiliki eksekusi yang lebih buruk, mau itu dari segi cerita ataupun karakter. Dikarenakan durasi dari film ini sangatlah singkat, cerita dari film ini pun akhirnya menjadi sangat cepat dan juga terasa terburu-buru, yang mana hal tersebut membuat gua terkadang kesulitan dalam mengikuti perkembangan cerita dan sekaligus pendalaman dunia dari film ini. Tidak hanya itu saja, masalah lain juga dimiliki pada aspek karakternya. Bisa dibilang, film ini memperkenalkan terlalu banyak karakter dan setiap karakter tersebut memiliki konflik individu masing-masing, yang mana hal itu membuat film ini seperti kebingungan dan kurang fokus dalam menentukan tujuan akhirnya. Ya lu bayangin aja, hampir setiap karakter di film ini pasti memiliki konfliknya tersendiri. Mulai dari si pendeta yang masih trauma pasca kematian anak kecil yang merubah hidupnya, penjaga jang yang berusaha melawan pemimpinnya dan sekaligus melindungi seorang anak kecil yang sangat penting baginya, anak kecil tersebut yang berusaha menjadi sosok yang hebat, dan satu anak muda ini yang memiliki cerita yang cukup luas dan juga kompleks, namun keberadaannya sendiri bener-bener gak begitu krusial. Kayak asli bro, kalau anehkan ini karakter gak dimunculin, cerita dari film ini bakal gak ada perubahan sama sekali. Walaupun pada akhir cerita, hampir semua konflik tersebut berhasil diselesaikan, namun dikarenakan konflik karakter ini memiliki jumlah yang sangat banyak, semua konflik tersebut akhirnya kurang mendapatkan pendalaman yang bagus hingga menimbulkan konklusi atau penyelesaian yang kurang emosional. Menurut gue pribadi, film ini bakal bisa menjadi lebih bagus kalau andaikan mereka hanya berfokus kepada karakter Pastor Park saja. Gue pribadi lebih tertarik dengan cerita bagaimana ia akhirnya bisa memutuskan untuk berhenti menjadi dokter dan beralih menjadi seorang eksorsis. Like seriously, menurut
Menurut gue itu cerita yang lebih menarik dan sekaligus lebih mudah untuk dieksekusi, serta bisa berpotensi untuk memiliki pengembangan karakter yang lebih emosional lagi. Kalau andaikan itu dilakukan, maka momen pertarungan di awal film bakal menjadi konklusi sebenarnya dari cerita tersebut, yang mana menurut gue pribadi, momen itu jauh lebih baik daripada momen pertarungan di akhir film ini. Nah, setelah membandingkan semua ini, lalu bagaimanakah hasil akhirnya? Siapakah yang paling bagus? Well, apabila kita melihat secara keseluruhan, menurut gue pribadi, K-pop Demon Hunter memiliki hasil akhir yang lebih baik. Film tersebut memang terkesan lebih simpel dan juga receh, tapi dikarenakan hal itulah, film ini akhirnya memiliki kualitas yang lebih rapi dan juga lebih baik. Nah, sedangkan untuk Exorcist Chronicle, menurut gue pribadi, film ini sebenarnya memiliki cerita dan juga dunia yang sangat menarik, serta memiliki kualitas animasi yang unik dan juga sama bagusnya. Tetapi film ini memiliki isu yang lebih banyak ketimbang K-pop Demon Hunter. Film ini seperti berusaha keras untuk bisa menjadi serius dan juga gelap, namun sayangnya mereka terlalu terikat untuk bisa menjadi awal cerita bagi seri yang panjang ini, yang padahal kalau andaikan ini merupakan sebuah cerita solo yang berfokus kepada satu karakter saja, ini film pasti bakal bisa menjadi lebih bagus lagi. Menurut gua, ini bukanlah film yang buruk, namun lebih ke arah film yang kurang memuaskan saja. So, mungkin saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!